Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Yang ya, alhamdulillah cuacanya sangat cerah sekali dan semoga seluruh peserta JKN dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Sobat JKN, pada kesempatan hari ini kami akan membahas nih, mengupas sedikit terkait dengan pelayanan di luar penjaminan yang di rumah sakit, artinya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta JKN, ini alat bantu kesehatan. Jadi tapi lebih spesifik hari ini kita akan membahas terkait dengan alat kesehatan atau alat bantu kesehatan untuk khusus untuk yang kacamata. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh Pak siapa nih, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat, terkait dengan manfaat yang diterima oleh peserta JKN selain mereka bisa ke puskesmas, ke rumah sakit, mungkin ada manfaat lain yang bisa dimanfaatkan seperti ya apakah ada alat bantu kesehatan atau seperti apa gitu, Pak Rahmat. Coba bisa diberikan gambaran sedikit terkait dengan untuk penjaminan seperti itu. Ya, baik. Ah, Jadi untuk dalam program JKN ini hmm, selain memang program untuk pengobatan pengobatan, kesehatan betul. seperti itu kan, jadi yang berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit. Hmm. Nah, memang ada juga namanya program untuk alat bantu Alat kesehatan. bantu kesehatan. Ya, Artinya seperti ada pelayanan lain selain iya. pengobatan tadi itu sendiri, Pak Mm, Rahmat ya. Nah, alat bantu kesehatan seperti apa misalkan contohnya Pak Rahmat yang bisa dimanfaatkan oleh ya. peserta JKN? Alat bantu kesehatan sendiri ini Hmm. memang ada beberapa. Jadi contohnya mungkin yang paling sering itu Yang kacamata. paling sering betul. Nah, Kemudian ada misalnya untuk penyangga leher, mm-mm. kemudian rata-rata memang dia alat-alat yang untuk contohnya seperti gigi palsu juga Oh, ada, gigi palsu juga boleh atau bisa ya, dimanfaatkan gitu ya. ataupun alat bantu pendengaran. Nah, Heeh. itu juga masuk sebagai alat bantu Oh, kesehatan yang berarti itu masuk. beberapa item tadi yang untuk kesehatan. Cuman saya mau ini aja, Pak Rahmat, mau lebih fokus ke apa namanya ke kacamata karena kan Kacamata. ya kita tahu kacamata ini memang ya cukup banyak lah digandrungi oleh seluruh masyarakat baik dari yang dewasa maupun yang sudah usia lanjut gitu. Nah, untuk yang kacamata itu sendiri, Pak Rahmat, mekanismenya seperti apa nanti untuk bisa diperoleh gitu oleh peserta JKN ini? Ya, tentunya yang pertama untuk alat bantu kesehatan ini yang Mm-mm. diberikan untuk peserta atau ya peserta JKN yang membutuhkan Nah, seperti itu kan. ini termasuk anggota keluarganya berarti ya, bukan hanya sebagai peserta, maksudnya sebagai penanggung aja. Ya, selama dia terdaftar sebagai Terdaftar, anggota JKN ya ah, apakah sebagai penanggung ataupun sebagai anggota boleh keluarga memanfaatkan dia ketika dapat. mereka butuh kacamata. Oke, luar biasa. Silakan Pak Rahmat dilanjut. Jadi contohnya misalnya ya sederhananya misalnya Hmm, anaknya dari kan yang penanggungnya orang tua tapi kan hmm. anaknya juga masuk sebagai peserta JKN. Jadi butuh Nah, kacamata bisa langsung mereka misalnya ya manfaatkan gitu butuh ya untuk kacamata hmm, itu memang seperti alur yang umum kita hmm, diarahkan dulu ke FKTP atau hmm, fasilitas kesehatan tingkat pertama, apakah di hmm. puskesmasnya atau di dokter Oh, berarti tetap keluarganya. ke paskes tingkat pertama terlebih dahulu Iya, ya. maka Ah, karena di situ untuk dipastikan dulu bahwa memang pasien secara atau medis peserta butuh atau ini enggak butuh gitu. untuk Hmm. kacamata seperti itu. Jadi Oke, oke. setelah diperiksa di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dan memang Hmm, menurut dokter butuh kacamata atau hmm. memang ada gangguan dari penglihatan, mungkin awalnya kan mungkin belum sampai dibutuh Betul. kacamata, Ha. lebih ke ada gangguan penglihatan Hmm. atau kekurangan di penglihatan. Nah, itu nanti akan dirujuk ke rumah Ke sakit. rumah sakit. Rumah sakit Ah. terdekat di Berarti dari sana. puskesmas atau dokter keluarga Hmm, baru ke rumah rumah sakit sakit. Ah. dirujuk ke spesialis mata di Hmm. rumah sakit. Nanti di sana yang akan diperiksa kembali Betul. oleh dokter spesialis di rumah sakit Hmm. sekalian kalau misalnya yang memang membutuhkan kacamata ya sekalian dilakukan pengukuran untuk Hmm. ya kacamatanya kan Ah. berapa minusnya atau plusnya seperti itu. Nah, itu Betul. diukur di sana. Hmm. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, maka dari dokter itu akan memberikan surat pengantar untuk ke optik yang Optik. bekerja sama Hmm. dengan BPJS Kesehatan. Berarti tetap dari rumah sakit baru ke optik yang Optik, kerjasama. iya. Nah, kalau untuk ini Paramat untuk optik yang kerjasama di wilayah kantor cabang Bima ya khususnya nih biar peserta JKN yang ada di wilayah kota Bima tahu optik mana sih yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Cuman di Atau sini berapa jumlah ada optik yang tersedia gitu? beberapa sekitar 5 optik ya 5 kalau optik tidak yang salah di sudah sini. kerjasama. Tapi kan Ya, di situ jadi pasti ada ini, ada logo iya, BPJS Kesehatan gitu ya, jadi yang memang sudah nanti kalau kerjasama. untuk memastikan optik mana yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Mhm, itu tinggal lihat saja di papan depannya itu, hmm, dia akan ada tulisan di situ bekerja sama dengan dengan BPJS BPJS Kesehatan, Kesehatan. seperti itu. Atau Oke, minimal ada logo BPJS baik Pak Rahmat. Kesehatan. Nah, berikutnya terkait dengan kacamata tadi Pak Rahmat. Apakah mungkin ada kelas-kelasnya misalnya ya kelas kacamata nih khusus yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 atau memang seluruh peserta ini semua haknya sama gitu, disamaratakan untuk kelas pengambilan kacamatanya gitu. Iya, baik. Jadi mungkin sebelum ke situ Hmm, memang pertama kita eh, jelaskan dulu bahwa untuk alat kesehatan ini dia mm-mm. memang sifatnya lebih ke bantuan alat Bantuan, kesehatan ya. alat bantu Ya, kesehatan berarti namanya jadi ya. kan beda dengan kalau misalnya penyakit itu Mm-mm. kan kita istilahnya kita layani sampai sembuh seperti itu. Heeh. Nah, kalau alat bantu kesehatan itu kita istilahnya membantu untuk pengadaan pelat biaya untuk Mm-mm. alatnya sendiri. Hmm, Nah, jadi kalau di khusus untuk kacamata memang itu kita lihat juga dari kelasnya, apakah kelas kelasnya satu, kelas 2 dan tergantung kelas di 3. jenis kepesertaannya berarti Iya, ya. kepesertaannya. Nah, berarti ada Nah, kelas misalkan ya kelas 1, kelas 2, iya. kelas 3 gitu. Jadi kalau kelas 3 itu dia memang yang dijamin atau Mm-mm. biaya yang dibantukan itu sebesar 165.000 165.000 untuk kelas untuk 3. kelas Berarti ini 3. seluruh segmen yang penting dia kelas 3. Iya, untuk Baik dia itu yang ditanggung oleh pemerintah atau yang bayar sendiri gitu ya, Pak. iya sama. Oke. Kemudian kalau Heeh. yang kelas 2 itu dia 220.000. 220.000. Kemudian kalau yang kelas 1 itu 330.000. 330. Saya ulang Pak Rahmat. Berarti tadi untuk yang peserta JKN yang haknya kelas 1 apabila membutuhkan kacamata ditanggung dengan plafon 330.000 yang kelas 1. Yang kelas 2 berapa tadi? 220, 220.000 dan yang kelas 3 165. 165.000. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta sepanjang dia sudah terdaftar dan kartunya aktif gitu ya. Nah, kalau ini Pak Rahmat misalkan berapa lama sih mereka harus mengambil nih? Misalkan apakah 1 tahun kah atau 2 tahun gitu untuk pengambilan kacamatanya? Iya, jadi kan memang untuk kacamata, mungkin spesifik untuk Mm-mm. kacamata kan bisa saja itu mungkin kalau tahun ini ukurannya misalnya -1, Mm-mm. tapi tahun depan misalnya sudah berubah atau Ah, 2 tahun depan berubah gitu kan. Nah, memang kalau di ketentuannya itu dia pengambilan kacamata itu paling cepat setiap 2 tahun. paling cepat setiap 2 tahun. Iya, Oke. jadi kalau misalnya tahun ini sudah memanfaatkan, Mm-mm. sudah mengambil untuk kacamata yang dengan alat bantu dari BPJS Kesehatan, mungkin nanti ini kan 2024 ya Mm-mm. dihitunglah tanggalnya kan, jadi 2 tahun dari sekarang itu baru Baru bisa bisa ngambil ngambil lagi. lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Demikian Sobat CKN tadi terkait dengan mekanisme untuk pengambilan kacamata. Silakan apabila seluruh peserta JKN membutuhkan alat bantu kesehatan seperti kacamata, bisa terlebih dahulu ke puskesmas atau dokter keluarga, baru kemudian nanti dari puskesmas atau dokter keluarga akan memberikan rekomendasi ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit akan memberikan tadi ada resep kacamata yang nanti dibawa ke optik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan tentu tadi untuk yang kacamata ini ada kelas-kelasnya Bapak Sobat JK. Jadi ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sesuai dengan hak kelas di dalam kepesertaannya. Demikian yang dapat kami bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.